ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again, atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Baik, selamat berjumpa kembali dalam acara kita Revival Again, yang dimana kita akan membutuhkan waktu yang indah untuk mengalami kebangunan kembali. Pada saat ini kita akan mempelajari bersama bagaimana kita bisa mengalami kebangunan kembali. Pernahkah saudara mengalami satu hal yang membuat rasa malu dan kepingin kita pergi dari tempat di mana kita berada? Ya, seperti sebuah cerita tentang seorang yang bertemu dengan temannya. Dia bercakap dengan sungguh asik. Dia mengatakan tentang kisah-kisah yang sudah dilalui dahulu. Bercerita banyak, disertai mungkin dengan cipika-cipiki, memegang tangan, memegang pundak, bercerita tentang kisah-kisah yang sudah dilalui bersama teman yang dekat ini. Setelah selesai bercerita banyak, ternyata ada suara terdengar dari teman yang diajak cerita ini. Dia mengatakan begini, siapa ya? Bagaimana perasaan kita saat kita menganggap yang kita kenal ini mengenal kita, tapi ternyata dia mengatakan, siapa ya ini? Seakan-akan tidak mengenal kita. Ini pengalaman seperti ini pernah dialami seseorang. Jadi perasaan begitu malunya dia, dan begitu dia merasa kecewa karena ternyata teman yang dianggap kenal bukan teman yang dikenal, sehingga kemungkinan besar dia ingin cepat pergi dari tempat itu. Pada saat ini kita yang mengaku mengenal Tuhan, yang mengaku kita dekat dengan Tuhan, pada saatnya nanti sesuatu hal juga terjadi, suatu peristiwa seperti ini. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-22 dan 23 mengatakan, pada hari terakhir, ya, pada hari terakhir, tidak ada hari lain, berarti ini adalah hari di mana Yesus akan datang. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Peristiwa kisah ini suatu gambaran yang akan terjadi pada setiap orang yang percaya. Dalam ayat 22 dikatakan mereka berseru, Tuhan, Tuhan. Dia kenal Tuhan, ya. Kita kenal orang ini, ya, yang kita anggap teman dekat. Lalu dia bilang di dalam ayat 22, bernubuat demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tidak ada nama lain, nama Tuhan yang dikenal. Tapi sungguh ironis, pada ayat 23 mengatakan Tuhan tidak pernah mengenal. Karena itu pada kesempatan saat ini, melalui Revival Again, kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar, sehingga pada saatnya nanti, pada hari terakhir itu, Tuhan tidak akan mengatakan, aku tidak mengenal, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan.
Karena itu pada saat ini kita bersama-sama untuk mempelajari satu pelajaran yang begitu indah. Tuhan ingin bersahabat dengan saudara dan saya. Tuhan ingin dikenal saudara dan saya. Sehingga Tuhan menggunakan sebuah metode bagaimana caranya Tuhan mengenalkan dirinya agar kita mengenal Tuhan. Metodenya adalah di dalam Amos 3 ayat 7. Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya dalam Amos 3 ayat yang ke-7. Saya baca. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi Allah ingin memperkenalkan dirinya untuk saudara dan saya melalui para nabinya. Tuhan akan menyatakan sesuatu, apapun itu, lewat para nabinya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 dan 21, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memperkenalkan dirinya melalui firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang. Dia sudah menyatakan siapa dirinya. Dan pada saat ini kita akan mempelajari lebih dalam siapa Allah itu memperkenalkan dirinya, ya. Karena memang Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Banyak orang ingin mencari Tuhan karena tidak mengetahui cara mencari Tuhan, bertemu Tuhan. Banyak cara mereka menggunakan segala sesuatu untuk bertemu dengan Tuhan. Ada yang melalui segala cara. Tapi hari ini, di saat ini, di tempat ini, Tuhan memiliki caranya sendiri untuk ia bisa dikenal. Mari kita membuka firman Tuhan untuk mengenal siapakah Allah itu sebenarnya. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, hari ini, pada saat ini, kami baik yang di tempat ini maupun yang saat ini sementara melihat akan revival again. Tuhan, kami butuh kuasa Roh Kudus Tuhan, yang Tuhan janjikan agar kami bisa dituntun menemukan kebenaran demi kebenaran, agar kami diberitahukan, menginsafkan kami dari kesalahan kami, sehingga kami bisa pada saat Tuhan datang, kami bisa dikenal Tuhan dan tidak ditolak. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga pada saat kami membuka setiap lembaran firman Tuhan, kami bisa dikuatkan, bertumbuh atas kebenaran Tuhan yang Tuhan mau. Inilah permohonan kami Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, kita akan mengenal Tuhan lewat firman-Nya, yaitu pada kitab pertama dari Alkitab kita, yaitu buku Kejadian. Dalam buku Kejadian, Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta dengan kalimat dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Alkitab menyatakan bahwa ada Allah. Dia permulaan dalam segalanya. Dia pencipta segalanya. Dari yang belum ada menjadi ada. Bahkan yang ada dibentuk menjadi lebih baik. Itulah Allah pencipta kita.
Allah yang ingin memperkenalkan dirinya bahwa Allah adalah pencipta. Karena itu kita patut menyembah Allah sang pencipta. Pada saat ini kita juga mengenal Allah dalam Kejadian 2, satu gambaran Allah yang luar biasa. Allah yang kita miliki adalah Allah yang suka memberi. Allah yang mengetahui kebutuhan saudara dan saya. Karena itu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Jadi kasih itu adalah Allah. Allah dikenal melalui kasih. Karena itu mari kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengenal Allah melalui kasih yang datangnya dari Allah. Di dalam Kejadian 2, setelah Tuhan menciptakan semuanya, ya, yang terakhir adalah menciptakan manusia, Tuhan sebagai Allah yang memberi. Di dalam 1 Yohanes 3:18, bahwa kasih itu harus ditampilkan dengan perbuatan. Sehingga Yohanes mengajak saudara dan saya juga menunjukkan kasih bukan cuma dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Karena itu Allah memberikan petunjuk siapa dirinya melalui Kejadian 2. Dalam Kejadian 2, saat manusia sudah dibentuk, lalu Tuhan memberikan segala sesuatu yang membuat manusia ini bahagia. Pertama, di dalam Kejadian 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Allah yang penuh kasih ini bukan hanya menciptakan manusia lalu ditinggalkan begitu saja. Allah yang penuh kasih ini menunjukkan dengan perbuatan. Dia memberikan tempat yang baik bagi manusia, yaitu tempat tinggal, Taman Eden. Dan Taman Eden itu sungguh indah. Digambarkan di situ mengalir air yang begitu jernih dan begitu macam batu-batuan yang menyertainya. Bukan hanya itu, di dalam Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi Tuhan juga menyediakan makanan. Bukan hanya manusia diciptakan, diberikan tempat tinggal lalu dibiarkan. Tuhan peduli dengan makanannya. Dia memberikan makanan yang terbaik. Setelah ada makanan, ada tempat tinggal, Tuhan tidak berhenti di situ. Allah kita adalah Allah yang mengasihi dengan sempurna. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan memelihara taman itu. Tuhan memberikan pekerjaan baginya, pekerjaan yang menyenangkan untuknya. Bagaimana dia akan memelihara taman itu menjadi kesukaan bagi manusia saat itu. Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya. Dia pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah yang memberi, Allah yang mengasihi, tidak cukup hanya untuk menyediakan tempat tinggal, tidak cukup hanya untuk menyediakan makanan, tidak cukup untuk memberikan pekerjaan. Dia memberikan juga pasangan hidup yang membuat pasangan pertama ini berbahagia. Tuhan ingin saudara dan saya berbahagia, mengenal kembali Allah kita, sehingga pada saat kita mengalami revival itu sendiri, kita akan bertumbuh pengertian kita, pengenalan kita akan Tuhan. Saudara dan saya pasti mengimani bahwa Allah kita yang kita sembah tidak berubah. Saudara pasti mengamini Allah ini kekal dahulu, sekarang, dan selamanya. Karena itu, apa yang diterima Adam pada saat kisah Kejadian 2 ini, Allah yang sama sanggup juga menyediakan kebutuhan saudara dan saya.
pada saat saudara dan saya menginginkan, memiliki kerinduan, Allah sudah memikirkan yang terbaik atas kerinduan yang kita inginkan. Allah adalah Allah yang memberi yang terbaik. Karena itu di dalam Yakobus 1 ayat 17 memberikan sebuah hal yang membuat kita mempercayai bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang aktif untuk perbuatan kasih-Nya. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 mengatakan seperti ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Semua yang baik, semua karunia yang sempurna datangnya hanya dari atas. Jika kita mengimani ini, segala sesuatu kehidupan kita, seharusnya kita bersyukur senantiasa, karena kasih Tuhan tak pernah meninggalkan saudara dan saya. Melalui firman saat ini, Allah memberikan satu kebahagiaan bagi kita yang juga menjadi satu pemberian yang terbaik. Allah bukan cuma memberikan segala kebutuhan kita, tapi Allah memberikan semua fasilitas yang kita akan nikmati untuk kebahagiaan saudara dan saya. Salah satu fasilitas kasih Tuhan yang Tuhan berikan adalah pemberian yang sama dalam Kejadian 2, yaitu Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pemberian yang terbaik juga yang Tuhan berikan adalah perintah atau hukum. Hukum adalah satu pemberian yang Tuhan berikan untuk kebahagiaan saudara dan saya. Bayangkan jika kita hidup di negara ini tanpa hukum, apakah saudara bisa berbahagia? Seandainya tidak ada lagi hukum pencurian, semua barang boleh diambil. Siapa yang mau tinggal di sebuah negara yang tidak ada hukum? Hukum adalah sebuah gambaran kasih Allah yang Allah ingin tunjukkan. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Allah menempatkan hukum menjadi bagian Adam dan Hawa dalam kebahagiaan. Hukum ini adalah hukum yang menyenangkan. Tidak ada hukum yang tidak menyenangkan. Hanya mereka yang menolak hukum menganggap ini tidak menyenangkan. Jika kita mengakui Allah memberikan segala sesuatu untuk kebahagiaan saudara dan saya, maka kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan berikan tentang hukum ini adalah untuk kebahagiaan saudara dan saya. Kita bayangkan saja, pada saat semua orang penduduk kota Caruban atau seluruh kota besar atau seluruh Indonesia memiliki hukum bahwa jangan mencuri. Jangankan kata jangan, tidak mau mencuri, maka tidak ada rumah yang perlu harus dikunci. Tidak ada perlu lagi penjara yang harus dibuat. Kenapa? Karena orang-orangnya adalah orang-orang yang hidup untuk tidak mau mencuri. Dan betapa bahagianya setiap orang jika memiliki satu pertemuan, perkumpulan, kelompok yang hidupnya penurut hukum. Karena hukum ini adalah hukum yang menyenangkan, membahagiakan. Kalau begitu, apakah yang Alkitab katakan tentang hukum itu sendiri? Di dalam Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya.
Saudara dan saya, Tuhan memberikan 5 hal ini untuk menjadi kebahagiaan saudara dan saya. Bukan hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tuhan ingin membuat sebuah hubungan dalam hukum itu menjadi kebahagiaan saudara dan saya. Di dalam Matius 6, dalam hal kekhawatiran, Tuhan mengatakan, janganlah khawatir. Segala sesuatu yang kita perlukan itu Tuhan menyediakan. Tapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Di dalam hukum memiliki satu sifat hukum itu sendiri. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-12 memberikan pengertian kepada kita sifat hukum itu sendiri. Hukum itu menyenangkan, hukum itu kebahagiaan. Hukum itulah gambaran Allah itu sendiri. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi jika ini kudus, benar dan baik, Tuhan ingin kita memiliki dengan penuh sukacita. Saya yakin dan percaya seandainya Adam dan Hawa saat itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita tidak akan mengalami hal yang kita alami saat ini, yaitu kematian. Setiap orang di bawah kolong langit ini, semua sudah divonis mati oleh karena tidak melakukan hukum itu. Hukum itu menyenangkan. Yesaya 8 ayat 20 mengatakan, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan hukum, sesuai dengan kesaksian, baginya tidak terbit fajar, baginya tidak ada kebangkitan. Karena itu Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, saudara-saudara, ini yang terpenting. Yang terpenting ialah kesetiaan kita kepada hukum, menuruti perintah hukum, dan juga memiliki kesaksian hidup, yaitu kesaksian hidup Kristus. Jadi dua hal ini tidak boleh dilepaskan. Kita hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, namun kita juga menyatakan hidup itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yang menjadi kesaksian. Rasul Paulus pernah mengatakan, kita adalah suratan yang dibaca. Kalau kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang, maka kita harus mewujudkan melalui tindakan, perkataan, perbuatan kita. Orang bisa melihat Allah dalam setiap kehidupan anak-anak terang. Dan Allah menyukai tentang hukum. Hukum Allah adalah pemberian Allah dan merupakan pantulan kasih dari Allah itu sendiri. Dan iblis, musuh Allah itu sendiri, setan, tidak ingin hukum ini dimiliki oleh semua orang. Dia akan berusaha untuk mengambil hukum itu dari saudara dan saya, dengan cara dia menggunakan orang-orang tertentu. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-5, 11, 24 dan ayat yang ke-25, Yesus memberikan sebuah amaran untuk kita waspada. Dia mengatakan seperti ini, Matius 24 ayat yang ke-5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada orang yang bukan dari rencana Tuhan, memakai nama Tuhan, berbicara atas nama Tuhan, tapi dia menyesatkan banyak orang. Di ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Di ayat yang ke-24 dari Matius 24 mengatakan, dan 25, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Akan ada orang-orang yang bukan dari Tuhan, bukan dari maksud Tuhan, anak-anak yang bukan anak-anak terang, akan melakukan segala sesuatu untuk menyesatkan saudara dan saya.
Salah satu penyesatan terbesarnya adalah menganggap bahwa hukum itu tidak menjadi satu sukacita untuk saudara dan saya. Hukum adalah pemberian Allah yang terbaik. Tidak ada yang dipikirkan Allah, pemberian itu tidak baik. Semua adalah yang terbaik. Bukan hanya tempat tinggal yang baik, bukan hanya makanan yang terbaik, bukan hanya pekerjaan yang terbaik, bukan hanya pasangan kita yang terbaik. Tuhan mengatakan dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, perintah Tuhan juga adalah pemberian yang terbaik bagi saudara dan saya. Setan mengerti tentang aturan ini. Lalu setan ingin berusaha untuk menyatakan, tidak usah setia banyak-banyak, cukup sedikit saja, tidak apa-apa, Allah itu kasih adanya. Banyak orang tidak memahami dengan benar Allah seutuhnya. Dia hanya menerima Allah yang kasih, tetapi dia tidak membaca seluruhnya di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Inilah Allah yang dikenal pada bangsa Israel pada Musa saat itu. Pada saat Musa ingin mengenal Allah itu sendiri, lalu Tuhan menampakkan diri dari keinginan Musa ini. Di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Orang suka ini. Allah kasih, semua percaya. Seluruh denominasi apapun percaya bahwa Allah pencipta itu kasih. Bahkan di pelajaran kita pada sore hari yang indah ini, pada saat ini, Allah kasih dengan cara memberi yang terbaik. Dia memberi kebutuhan saudara dan saya. Dia memberi sebuah hubungan Allah dengan saudara melalui hukumnya. Tapi tidak berhenti di sini. Ayat 7 menyatakan berikutnya. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunannya ketiga dan keempat. Allah mengasihi saudara dan saya. Tapi Allah itu adil dalam keadilannya. Bukti keadilan dan kasih Allah tunjukkan melalui pengorbanan terbesar Allah itu sendiri, yaitu lewat Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang datang ke bumi ini, menjelma menjadi manusia. Memiliki rencana kasih Allah itu harus ditunjukkan dengan keadilan. Kalau seandainya Allah itu kasih saja tanpa keadilan, bisa saja Allah mengatakan, sudah, tidak usah turun, kita hapus saja hukuman tentang manusia itu mati. Anggap aja tidak ada hukum. Hilangkan saja, kan punya hak. Allah kan punya hak. Tapi Allah tidak mau. Karena hukum adalah satu ikatan bersama Tuhan. Saat orang Israel mengikat perjanjian dengan Tuhan, mereka diikat dengan hukum. Dan hukum ini menyenangkan untuk saudara dan saya. Dalam Yakobus 2 ayat 10. Ada satu hal yang setan gunakan untuk mendakwa saudara dan saya. Yakobus 2 ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Setan mengerti ini, sehingga setan selalu bisikkan kepada saudara dan saya, tidak apa-apa, tidak usah baik-baik sekali, baik saja, tidak apa-apa. Tidak usah setia-setia sekali, setia saja. Kan Tuhan kasih, Tuhan pasti mengampuni. Tapi matematika ini dipakai setan untuk mendakwa saudara dan saya. Pada saat akhirnya nanti, menurut Matius 7 ayat 23 itu, pada hari terakhir, orang-orang yang setia saja, tidak setia seutuhnya, akan satu kali ditolak. Yesus mengatakan di ayat 23, aku tidak mengenal engkau.
hukum adalah satu sukacita, karena ada persahabatan saudara dengan Allah pencipta yang penuh kasih. Kalau saudara bersahabat dengan Allah yang penuh dengan kekuatan, penuh kuasa, penuh kasih, segala sesuatu kasih adanya, apa yang kita harus takutkan? Karena itu firman Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Karena saudara dan saya memiliki Allah yang luar biasa. Pada sore hari yang indah ini, saat ini, saya mengajak saudara dan saya menerima Allah yang penuh kasih ini, membiarkan Allah yang penuh kasih ini bekerja untuk menunjukkan siapa Allah itu, bukan hanya memberi pemberian kebutuhan saudara dan saya, tapi Dia ingin mengikat perjanjian dengan saudara dan saya, perjanjian yang bisa Dia akan mengenal saudara dan saya. Di dalam firman Tuhan, Hosea mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal, bukan karena tidak mengenal, tidak mau mengenal Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai yang kelima. 1 Yohanes 2 ayat ketiga sampai kelima. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita menjadi seperti kisah yang tadi pertama. Kita menganggap kenal, lalu setelah itu ternyata yang kita kenal tidak mengenal saudara dan saya. Pada saat ini, sore hari yang indah ini, Tuhan sudah menunjukkan dirinya untuk kita kenal. Dan sepanjang pertemuan di dalam Revival Again ini, saudara dan saya akan lebih mengenal Tuhan, lebih dan lebih lagi. Karena itu mari kita berdoa, sehingga perkenalan dengan Allah yang benar, pengenalan yang sesungguhnya akan menuntun kepada pertemuan yang indah pada akhirnya nanti bersama Kristus yang kita kasih. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, pada sore hari yang indah ini, kami yang di tempat ini maupun para pendengar yang saat ini berada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong untuk mengurapi masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus yang besar, sehingga firman di mana Allah sudah memperkenalkan dirinya dapat kami kenal dengan baik, dan melalui pembelajaran firman Tuhan yang benar ini dapat membawa pengenalan kami dengan Tuhan hari demi hari menjadi lebih sempurna. Urapi tempat ini Tuhan, menjadi tempat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan akan menaungi setiap orang yang ingin menyatakan bekerja bersama Tuhan. Bagi mereka yang bekerja di tempat ini, biarlah Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat sebagaimana Tuhan telah limpahkan berkat itu kepada Adam dan Hawa. Tuhan, pada saat kami membuka lembaran setiap firman Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami masing-masing, baik yang di rumah maupun di sini. Biarlah kami bisa mengenal Tuhan Allah yang kami sembah semakin mendalam. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatu yang menjadi bagian milik Tuhan di tempat ini. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.